tinggi terbuka dan jarak jauh bagi aparatur desa. Adapun nantinya Bapak Ibu sekalian, kami dari Universitas Terbuka bersama tim sosialisasi dan promosi akan menyampaikan terkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Terbuka khusus untuk perangkat desa. Mohon izin Wakil Bupati, saya sangat bangga sekali dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah menjadi bagian dari program dan kegiatan pada pagi hari ini, yang sudah begitu peduli untuk pendidikan kita di Kabupaten Pamekasan ini, atau letak kesepahaman antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga kami dari Universitas Terbuka memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mensosialisasikan terkaitan dengan program pemerintahan. Dan Universitas Terbuka sebagai institusi perguruan tinggi negeri yang dipercayakan oleh pemerintah sebagai wadah untuk menjalankan program pemerintah, termasuk nota kesepahaman yang sudah disepakati oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, terkaitan dengan nanti pola dan sistem atau teknis layanan pendidikan nanti akan disampaikan oleh teman kami dari Universitas Terbuka, tim sosialisasi dan program untuk promosi program studi yang ada di Universitas Terbuka, khususnya untuk ilmu pemerintahan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami dari Universitas Terbuka mohon izin untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah daerah atas sinerginya membantu kami Universitas Terbuka untuk mensosialisasikan program layanan pendidikan tinggi yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, bahwa kami Universitas Terbuka perguruan tinggi negeri yang sudah dipercayakan oleh pemerintah untuk menjalankan program yang sudah disepakati oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Mungkin mohon izin Bapak Wakil Bupati beserta media lain, Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah kesempatan hadir dalam undangan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat kita semua dan menjadi bagian dari program pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lombok. Mohon izin, demikian laporan kami dari Kepala Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Lombok Jani sudah melaksanakan tugas antara lain usaha terus mencapai target PAD kita, yaitu PDB 2. Nanti yang disiapkan insentif hari ini melalui Bapenda, baru coba donasi dari Pak Kadis PMD diambil masing-masing kepada desa dan lurah. Mudah-mudahan itu lagi kalian berbeda. Syaratnya kalian itu kalian juga persentase capaiannya PDB 2 kita di desa Duri dan Kelurahan Duri. Mudah-mudahan kalau dengan seminan Lombok Jani Albert Bibel tinggal menyelesaikan 3% dari garis pembicaraan menjadi gila mongas gitu. Ini bukan dengan ilmu ini pembicaranya. Dari kepala desa rata-rata S1, S2, S3 ada pengalaman, itu juga bentuk wujud dari ilmu yang diwariskan menjadi sumbangsi dalam pembangunan Lombok. Dan yang perlu dihormati
di semua desa di kecamatan ini dengan desa-desa definitif, kemudian desa persiapan. Nah ini kalau kita melihat pemerintah Kabupaten Lombok, nah itu ada undang-undang nomor 32 tahun 2014, undang-undang nomor 6 2014, situ berurusan. Kalau ini sebelumnya beberapa hal penting yang sangat bersyukur pada bulan Desember yang lalu tahun 2023 salah seorang keluarga kita, asisten 3 Dr. Andus Haji Muhammad Zarkasi, apa kita berbahagia. Beliau ditinggal atau meninggal dunia istrinya, sehingga beberapa bulan jomblo alhamdulillah sudah mendapatkan pengganti istrinya. Beliau sudah meninggal dunia. Ada salah seorang keluarga kita, keluarga besar kita, sebelum Desember dia ketemu di mana-mana. Padahal dia waktu umrah dari zaman Utara satu sangkok atau terek dulu. Kita diskusi dengan hal itu, termasuk asisten 1-2 orang keluarga kita. Yang satu Desember, yang berikut fungsi pemerintahan. Pertama, pelayanan. Kedua, pengaturan. Ketiga, pembangunan. Dan keempat, pemberdayaan. Itu fungsi pemerintahan kita. Dengan fungsi itu, nah pemerintahan ada Kelungkung Sari, pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Nah memang untuk mengawal fungsi 4 itu sudah punya tingkat pendidikan, sudah punya pengalaman menguasai, dan di situ ada manajemen, ada juga tool manajemen yang lain, KT, ada SDM, ada alat, ada mesin, ada waktu. Nah nanti manajemen itu ada tool manajemennya di situ, kepemimpinan. Pimpinan pengusaha ini alhamdulillah sampun, sedang, dan melanjutkan karya 4 fungsi pemerintahan pengusaha. Pelayanan pengusaha ini pelayanan pada masyarakat. Ada aturannya, ada SOP-nya. Itu Lombok sudah menghasilkan output, outcome, bahkan sampai BDP dalam konteks pelayanan. Sama halnya dengan pengaturan. Kalau pengusaha dari kepala desa, ada peraturan desa, peraturan kepala desa. Ada peraturan desa dengan sumber-sumber PADS pengusaha. Sambungannya dengan inovasi atau kreativitas untuk buat peraturan desa. Sehingga pengaturan ini untuk
penyelenggaraan fungsi itu di situ mengusahakan sambung pulih, bahkan memiliki aturan-aturan di situ. Pembangunan itu dalam aturan pembangunan ini kalau kita melihat ada potensi pengusaha, ada kebutuhan infrastruktur pengusaha di situ, itu pun sudah dilakukan. Sama halnya bedanya dengan pemberdayaan, dengan diversitas kepala dinas PMD. Pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan memang di situ sumber-sumber potensi pemberdayaan kita. Potensinya ada, aktivitasnya ada, tapi penting ada ungkit daya ungkit untuk menjadi pemberdayaan yang menghasilkan kinerja yang pengusaha lakukan dengan hasil prestasi pengusaha selama ini. Artinya bahwa fungsi yang tadi itu ada manajemen pengusaha, kemudian ada keuangan pengusaha, ada THS pengusaha, ada DD pengusaha, ada ADD pengusaha. Di situ ada keuangan. Keuangan pengusaha ini kan bagaimana menyusun perencanaan, bagaimana menyusun penganggaran, dan itulah yang berada di manajemen yang mengelola 4 fungsi pemerintahan itu. Akhir orang tua kita ya cukup lewat dijejari kaki melanjutkan pendidikannya. Nah, tapi yakin kebutuhan kita di tingkat pemerintahan desa di pengusahaan ini ada perangkat desa, sehingga ilmu-ilmu yang pengusahaan itu yang tidak mesti kita harus berpikir bagaimana sih kalau masuk di UT, apakah sulit, apakah bisa masuk, tidak bisa keluar, atau jadi mahasiswa abadi. Nanti ada penjelasan dari beliau. Kemudian bersama beberapa camat termasuk sekarang jadi pejabat di Tengah, begitu masuk tes di UGM S2, begitu datang di UGM waktu itu, ia pertanyaan, tahu tek subur ya? Literatur, bahasa Inggris, bahasa macam. Nah itu prinsip bahwa begitu kita masuk pasti bisa keluar, bukan DU, tapi tanah ada ijazah. UT niki belum sani boleh ikan. Waktu pertama kali memang kurang diminati. Dek kuliah, dek berdari dosen. Ternyata alumnusnya makin, alumninya makin banyak. Ada di kementerian juga, ada di kepala daerah juga ada. Jadi guru juga ada. Bahkan tahun ini mahasiswa UT Lombok Tengah sampai 1.000 berapa? 3.000-an. Nah ini tugas tolong sosialisasi ini yang program kami yang kemungkinan apakah saat tahun ini atau kapan saja. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Lubuk Sami dan Pemda Lombok Tengah, Pak Bupati kita dan daerah Lubuk Sami satu kesatuan membangun Lombok Tengah, pemerintahan desa kita juga di situ, SDM kita terus kita tingkatkan. Bapak Ibu yang hormati, mungkin itu dapat yang